شكر علينا مدى لله dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizi wal jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tawsiratan liulil qulubi wal absar. Assalatu wassalamu ala khairil akhyar, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil abrar. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua Pesantren Ashabul Ajiziyah, yaitu Ayahanda Ajiz atau Bang Ajiz Gagap, para kiai yang terhormat, aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu dan santriawan santriawati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita semua dapat bermuajahah mengagungkan hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berkumpulnya di sini senantiasa dicurahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri yang ada di sini khususnya dan dimanapun berada diberikan faham, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan amal dan disertai dengan keikhlasan, menjadi manusia-manusia yang bisa meneruskan perjuangan guru dan orang tuanya. Manusia-manusia yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga dengan hadirnya kita di sini, segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disoleh-solehakan putra-putri kita, serta ketika kita meninggalkan dunia ini, semoga Allah memberikan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia. Seandainya ada manusia yang ahli dalam takwa, bagus dalam ketakwaannya, maka baginda Rasulullah Sayyidul Muttaqin, pimpinan orang-orang yang takwa. Dan andai kata ada manusia yang zuhud, maka baginda Rasul Sayyidul Zahidin, pimpinan orang-orang yang zuhud. Andai kata manusia ada yang hebat dalam bertauhidnya, maka baginda Rasulullah Sayyidul Muwahhidin, pimpinan orang-orang yang bertauhid. Bahkan ada manusia tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul, maka baginda Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang terdekat dengan baginda Rasul di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul ketika di dunianya. Maka kita bersolawat, mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat ini, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang tidak dapat didiagnosa oleh dokter, baik itu penyakit medis maupun non medis. Semoga Allah segera mengangkat penyakit-penyakit ini dan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan berkah salawat ini Allah sehatkan badan kita semua. Juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan atba tabi'in, ke seluruh umatnya tak terkecuali kita, walaupun masih jauh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tetap berharap memohon kepada Allah, semoga kita semua bukan hanya mengakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahaya kalau mengaku tapi tidak diakui. Ada orang yang bukan polisi, Bu, memakai baju polisi, mengaku polisi, itu namanya polisi gadungan. Ada orang bukan tentara, memakai pakaian tentara, mengaku tentara, itu namanya tentara gadungan, mengaku tapi tidak diakui, itu bahaya. Maka betapa banyak hadis Rasulullah yang redaksinya laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, tidak termasuk golongan umatku. Di antaranya adalah laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak bisa mengasihi orang yang lebih muda dan tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Maka dari itu santri tetaplah harus merasa jadi santri agar kita tetap berbakti. Harus merasa jadi santri agar kita tetap mengaji. Kenapa sebabnya? Sebab tanpa mengaji, kalau kita cuma hanya baca saja di internet dan di buku, maka akan sia-sia. Kenapa sebabnya? Sebab kalau tanpa guru kita belajar, maka sanad kita tidak akan sampai kepada ulama, kepada guru-guru kita, terlebih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung dengan adanya pesantren ini. Kenapa sebabnya? Sebab ada keterangan, inna hadzal ilma dinun fanzuru min aina ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama itu. Artinya kita harus punya guru. Bahkan ulama menerangkan, la taqra'ul qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudul ilma minas suhufiyyin. Jangan kau belajar Al-Qur'an dari orang yang belajarnya otodidak, dan jangan belajar ilmu dari orang yang belajar ilmunya otodidak. Sebab kalau seandainya buku saja yang kita baca, maka buku tidak dapat memberikan rasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang suatu hari kepadaku, lalu di hari tersebut aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh aku tidak diberkahi terbitnya matahari di hari tersebut. Jadi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, santri-santri baik santriwati ataupun santri putra yang ada di sini, bersyukurlah kepada Allah. Sebab tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah belajar di pesantren. Maka alhamdulillah, walaupun santri kadang-kadang aneh-aneh ibu-ibu. Santri itu kalau mandi sabunnya minta, odolnya minta, sikat giginya boleh nemu, Bu. Tapi jalan aja kalau santri, asik, enjoy gitu. Jangan jadi santri itu. Maka harus selalu merasa menjadi santri agar kita berbudi pekerti dan agar kita mampu berbakti membangun negeri ini. Sebab tanpa santri, apalah artinya NKRI?
Hidup santri. Santri maka bisa berbakti karena ilmunya, dan berbakti itu kepada orang tua yang mendidik ilmu kepada kita. Karena orang tua kita adalah, ada orang tua biologis, ada orang tua sosiologis, ada orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung kita. Kalau sudah menikah ada orang tua istri atau suami, namanya mertua. Ada orang tua yang mengurus kita, yaitu wali kita, seperti di sini Ayah Aziz itu adalah orang tua. Santri-santri di sini yang mengurusi, dan ada orang tua yang mendidik ilmu agar kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Itulah semuanya orang tua itu harus kita muliakan. Sebab hak yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita jalankan untuk orang tua adalah berhak memuliakannya setelah kita memuliakan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita di pesantren ini diberikan mampu beramal soleh, walaupun nanti setelah keluar dari pesantren itu kita berbeda-beda profesinya. Kalau orang yang kuliah sudah pasti menjadi sarjana, tetapi yang di pesantren belum tentu jadi kiai. Tapi jadi apapun itu, tetap keimanannya tertancap dalam hati, sehingga ulama menganjurkan kita berdoa agar kuat keimanan kita, agar benar keyakinan kita dengan doa, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu imanan, keimanan, yubashiru qalbi, yang meresap ke dalam hati, wa yakinan, dan keyakinan shadiqan, yang benar, hatta a'lama, sehingga aku yakin, annahu la yusibani, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menimpaku, illa ma katabtahu alayya, kecuali apa yang telah engkau tetapkan kepadaku, wa raddini bima qasamtahu li, dan berikanlah aku rela dan ridho dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah menegaskan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bil murad. Man amila shalihan, siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin, entah itu laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami sungguh pasti akan memberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia di dunianya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri ganjaran di akhirat pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka kerjakan waktu di dunia, asal dengan syarat amal soleh itu disertai dengan keimanan. Tapi syarat amal soleh itu, hadirin hadirat sekalian, satu, harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan syariat. Walaupun kelihatannya sholat, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak bisa dikatakan amal soleh. Contohnya, ada orang sholat, lalu tetangganya bilang, rajin bener ini sholatnya, sampai sholat subuh 6 rakaat, sholat subuh 6 rakaat, itu tidak dikatakan amal soleh. Rajin benar puasanya, sampai orang lain lebaran dia tetap puasa, itu tidak dikatakan amal soleh. Atau ibu ini rajin baca Qur'annya, dia nggak pernah berhenti baca Qur'an, padahal sedang datang bulan tetap dia baca Qur'an, itu tidak bisa dikatakan amal soleh, sebab tidak sesuai dengan syariat.
Yang kedua, syaratnya harus disertai dengan keimanan. Kenapa sebabnya disertai dengan keimanan? Sebab sudah digariskan oleh hukum Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang berpegang teguh kepada selain ajaran Islam, walaupun dia baik berkontribusi ke pesantren, membangun masjid, menyumbangi orang-orang fakir dan miskin, tapi fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima sebab bukan ahli niat. Bagaimana di akhirat kelak? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Janji Allah, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunianya. Rezekinya diberi kelancaran, anak-anaknya disolehkan, hatinya ditenangkan, keluarganya diharmoniskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suka ada orang yang bertanya, tapi kenapa orang-orang yang punya apartemen non muslim, kemudian orang yang punya jalan tol kadang-kadang itu non muslim, mas, kemudian orang-orang yang punya tempat-tempat rekreasi, punya supermarket, itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Sehingga ada sebuah kitab yang judulnya itu limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim tertinggal sementara orang-orang non muslim mereka lebih maju dalam urusan dunianya? Jangan salah ibu, satu gelas air minum, air putih yang ibu pegang itu lebih hebat nilainya di sisi Allah daripada apartemen yang mereka miliki kalau mereka tidak beriman. Dari mana bisa mengatakan dan di mana kehebatannya? Kehebatannya ada dalam 4 hal. Satu, air minum yang ibu pegang, ibu yakin bahwasanya rizki sudah diatur oleh Allah, sementara mereka walaupun punya apartemen, walaupun punya kekayaan yang melimpah ruah, tidak memiliki keyakinan itu. Yang kedua, kita memiliki keyakinan bahwasannya dunia itu, harta dunia adalah hal yang tidak kekal abadi. Dia akan rusak, dia akan hilang. Makanya kalau di dunia itu orang memiliki rumah ini atas nama ayah Aziz, memiliki sawah ini atas nama ayah Aziz, punya mobil ini atas nama ayah Aziz. Kenapa atas nama? Karena kalau sudah meninggal yang di atas cuma nama. Dibawa nggak mobilnya, Bu? Dibawa nggak rumahnya? Dibawa nggak sawahnya? Jadi yang di atas cuma nama. Kita memiliki keyakinan yang kedua, rizki kita, bahwasannya rizki dunia itu khosisah, bahwasannya rizki dunia itu akan sirna. Dan yang ketiga, kehebatan rizki kita yang Allah berikan amanah kepada kita. Yang ketiga, kita ridho dengan pemberian Allah walaupun di pandangan nafsu kita sedikit. Kita punya rizki tapi kita ridho sesuai dengan perintah Rasul. Irdho bima qasamallah takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi manusia terkaya. Dan yang keempat, kita memiliki rizki dari Allah. Bagaimana caranya agar rizki yang kita miliki menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat? Maka yang ada di sini semua, saya yakin semuanya adalah calon-calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa calon ahli surga? Sebab kita sudah punya kuncinya. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Sementara kita seringkali, bahkan mungkin sudah menjadi aurat kita, bahwasannya setiap kali selepas sholat kita membaca, walaupun hitungannya tidak terlalu banyak, kita selalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah,
La musarrifa kulli syai'in illallah. Tidak ada Tuhan yang hak dan wajib disembah selain Allah. Dan tidak ada yang menjalankan segala sesuatu selain Allah. Jadi kita hidup di dunia ini cuma berusaha. Makanya Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Tidak disebutkan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu husula. Bukan hasilnya. Urusan hasil urusan Allah. Kalau seandainya semua dalam kehidupan ini kehendak kita, Bu, Pak, kehendak kita, maka tentu semua orang yang bercita-cita akan menggapai cita-citanya. Tetapi betapa banyak orang yang bercita-cita termasuk kita. Seringkali kita berangan-angan bercita-cita ingin menggapai sesuatu tetapi tidak tercapai. Kalau seandainya semuanya kehendak kita, maka tentu setiap kali kita bekerja kita akan mendapatkan hasil. Kalau seandainya semuanya kehendak kita, maka tentu setiap kali orang berobat pasti dia akan sehat. Tapi berapa banyak orang yang berobat bahkan sampai ke luar negeri, membayar dokternya dan rumah sakitnya dengan biaya yang tidak sedikit, tapi ternyata tidak tertolong karena hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu harus bagaimana? Tetap berusaha, tetap berjuang, tetapi serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pesantren dibimbing, dibina agar kita yakin, agar kita menjadi profesi apapun tetap ketauhidan kita terjaga sampai akhir hayat kita. Orang-orang tua dulu, Bu, Masya Allah sangat sayang kepada anak didiknya, kepada masyarakatnya kalau seandainya terlepas ketauhidannya. Sehingga ada cerita nih, anekdot begini. Ada seorang kiai, Bu. Kiai itu memiliki burung. Biasalah kiai juga manusia. Lagi rame-ramenya burung, dia beli burung juga. Tapi kalau orang lain burungnya cucak rowo atau yang lain-lain, ini kiai belinya burung beo. Dan dia juga punya kucing kecil yang bulunya lebat. Kucing apa tuh, Neng? Kucing Anggora ya. Kucing Anggora. Kemudian maklum di rumah kiai itu selalu terdengar suara tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah. Akhirnya lama kelamaan burung beo itu bisa mengikuti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah. Suatu ketika, Bu, singkat cerita, si burung beo ini lagi berjemur di pagi hari. Kemudian kucing itu makin lama makin besar. Datanglah sifat garongnya kucing garong. Kemudian si beo sedang berjemur, lalu ditangkapnya, diterkam sama kucing tersebut. Dan beo tersebut tidak mengucapkan kata-kata, cuma kemudian meninggal, mati. Beo itu mati. Lalu nangislah si kiai ini. 3 hari nggak ngajar santri, santrinya banyak sampai ribuan, tapi dia nggak ngajar santri. Akhirnya lurahnya, ketua santrinya punya inisiatif. Gimana nih Akang, katanya nggak ngajar kalau di daerah Bogor itu Akang nggak ngajar nih, gimana nih kita nggak ngaji-ngaji. Dia nangis. Ayo kita kumpulkan uang. Kumpulkanlah uang, sampailah hasil 100 juta. Lalu datang si lurahnya, Kang, kita tahu Akang menangis gara-gara beoknya diterkam kucing.
Tapi sekarang jangan khawatir, kami santri akan mencarikan beliau yang sama warnanya dan sama kemampuannya, bisa membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata ibu-ibu sekalian, kiai dikatain begitu sama santrinya, diomongin begitu, tambah nangis, menjadi-jadi nangisnya. Lalu setelah berhenti, santrinya tambah bingung, "Kang, kenapa tambah nangis? Padahal kami akan menggantikan, berusaha untuk membeli." Kata kiainya, "Nak, yang aku khawatirkan ini sebenarnya bukan burung beo yang diterkam oleh kucing. Tapi yang aku khawatirkan, kalian dan masyarakat yang berpuluh-puluh tahun telah aku ajari kalimat tauhid la ilaha illallah, takut seandainya akhir hayatnya diterkam oleh setan, oleh iblis, sehingga tidak mampu lagi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka celakalah di akhirat kelak yang tidak berujung, tentu akan celaka selama-lamanya." Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, jaga anak kita yang sudah di pesantren. Tugasnya satu, mengaji, kedua berjamaah, dan ketiga piket, yaitu taat sebagai tanda taat kepada gurunya. Taati gurumu. Kalau hidup mau bahagia, jalannya bahagiakanlah dua manusia. Yang satu orang tua, dan yang kedua guru. Baik orang tua yang mengandung kita, atau orang tua mertua kita, atau orang tua wali kita, dan guru yang mendidik ilmu kepada kita. Itu jalan kebahagiaan. Tapi seandainya dua manusia ini kita tidak mampu mengindahkan, kita tidak mampu memuliakannya, maka jangan harap walaupun cari keberkahan sampai ke ujung dunia, kita tidak akan bertemu dengan keberkahan itu. Maka hormati, muliakan, bahagiakan orang tua. Mudah-mudahan dengan acara ini, acara maulid ini, maka khususnya orang tua, ibunda dan ayahanda dari Bang Aziz Gagap, yaitu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga Ayah Aziz, semoga dipanjangkan usianya, mampu memberikan kontribusi maslahat, kemanfaatan kepada umat yang lebih besar lagi. Dan bukan hanya beliau, tetapi kita yang semua yang ada di sini, semoga kita pun mampu memberikan manfaat dan maslahat. Menjadilah, memohonlah kepada Allah, Allahumma ja'al yadil uliya bil i'ta wa la taj'al yadis sufla bil isti'ta. Ya Allah, jadikanlah tanganku di atas sebagai pemberi, dan jangan kau jadikan tanganku di bawah sebagai peminta-minta. Dan yang terakhir, saya tidak mendoakan kepada seluruh jamaah di sini menjadi orang-orang yang kaya, tetapi saya akan mendoakan kepada seluruh jamaah dan santri-santri di sini menjadi orang-orang yang paling banyak berinfak dan mengeluarkan zakat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab orang yang mengeluarkan zakat sudah pasti kaya, tetapi orang kaya belum tentu dia mengeluarkan zakat. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga walaupun sekilas Allah memberikan manfaat kepada kita. Terlebih lagi, semoga kita diberikan ilmu dan nikmatnya ilmu, diberikan amal dan nikmatnya mengamalkan ilmu, diberikan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.